Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah minggu ketiga setelah Trinitatis tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurahan hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dimampukan dalam segala hal. Kehidupan orang percaya adalah kehidupan yang dimampukan dalam segala hal. Walau terkadang kita menghadapi kondisi sulit, mengalami kekurangan, mengalami penderitaan, mengalami tantangan kehidupan, menghadapi suka dan duka, senang dan sedih, bergumul dan tidak bergumul, kita adalah orang-orang yang dimampukan di dalam Tuhan. Namun di semua kehidupan itu, walaupun menghadapi berbagai lika-liku kehidupan, ada keyakinan bahwa Tuhan memelihara dan menolong kita jika kita tetap berpengharapan kepada Dia. Itu sebabnya kalau di tengah kondisi sulit pun, kalau di tengah kondisi bergumul pun, kita harus mampu lepas dari segala kondisi yang kita hadapi itu, karena kita yakin Tuhan memampukan kita keluar dari berbagai kondisi sulit yang kita hadapi. Bagaimanapun di tengah kondisi itu kita tetap dapat melakukan yang baik bahkan untuk sesama kita. Walaupun terkadang kondisi yang sedang kita hadapi tidak menghalangi kita untuk tidak menjadi berkat bagi orang lain. Lalu kita katakan, bagaimana mungkin aku bisa menolong dia sementara aku pun dalam kondisi susah, kondisi sulit, kondisi bergumul. Sekali lagi saya katakan bahwa kita dimampukan di dalam segala hal di tengah perjalanan kehidupan ini. Karena itu sekali lagi, itu sebabnya kita tidak henti-hentinya untuk melakukan hal apapun yang terbaik dalam kehidupan kita yang dapat kita lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan di tengah kondisi sulit itu pun kita akan tetap menyatakan iman kita, melayani sesama kita dengan segenap hati kita dan segenap kekuatan kita, semampu kita dengan apa yang kita bisa dan mampu lakukan. Itu sebabnya dikatakan bekerja untuk Tuhan itu selalu manis. Tapi kata manis bukan bergantung kondisi yang secara fisik kita hadapi.
Walaupun kita hadapi tantangan yang begitu sulit itu, tapi pada akhirnya buah dari ketekunan kita, buah dari perjuangan kita, buah dari kesetiaan kita melayani akan mendatangkan hasil yang baik dalam kehidupan kita. Sehingga dalam semua itu kita melihat tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Firman ini di mana Rasul Paulus memberikan peneguhan kepada orang Kristen di Korintus supaya mereka bersungguh-sungguh menunjukkan teladan. Teladan dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya, orang-orang Kristen, menjadi contoh yang baik dalam iman mereka, dalam kerajinan mereka, dalam sikap mereka, dan dalam ketekunan mereka. Walaupun mereka berada di tengah-tengah kondisi yang sulit, atau mereka berada di bawah pengajaran-pengajaran yang kala itu banyak dipengaruhi oleh para guru-guru palsu dan guru-guru yang akan menyesatkan mereka. Itu sebabnya Paulus katakan dalam ayat yang pertama itu, aku menasihatkan kamu sebagai teman-teman sekerja supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jangan menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah mereka terima. Injil yang sudah mereka dengarkan, kabar baik yang sudah diberitakan oleh Rasul Paulus, bahkan pengorbanan Yesus bagi orang-orang berdosa dan bagi orang-orang yang melakukan kejahatan, semua itu murni oleh karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu dikatakan sebagai teman-teman sekerja, jangan kau buat menjadi sia-sia kasih karunia yang telah kamu terima dari Tuhan. Unang marisuang asini rohani debata najina lomuna di bagasan ngolumuna. Karena pengaruh guru-guru palsu tadi, pengaruh guru-guru sesat tadi yang menyesatkan mereka supaya tidak mengakui kerasulan Paulus. Dengan ajaran yang sesat itu, pengajar-pengajar palsu itu yang menyatakan tidak mengakui kerasulan Paulus, secara otomatis kalau mereka tidak mengakui kerasulan Paulus, mereka juga tidak akan mengakui lagi apa yang diajarkan oleh Paulus. Sementara Paulus mengabarkan tentang berita atau Injil, kabar sukacita tentang Yesus Kristus. Jika mereka meragukan kerasulan Paulus, itu artinya juga mereka tidak akan menerima Injil keselamatan yang diberitakan oleh Paulus. Ketika mereka menolak pemberitaan Paulus karena pengaruh nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu itu, maka dengan demikian juga secara otomatis mereka akan menolak pengajaran dan berita sukacita yang dari Yesus Kristus. Maka firman ini mengingatkan mereka, orang-orang percaya, para jemaat yang ada di Korintus itu, bahwa hidup kita yang sekarang ini pun dikatakan oleh Paulus adalah hidup karena belas kasihan Allah saja. Kalau kita menyia-nyiakan hidup yang diberikan oleh belas kasihan, berarti kita ini adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih di hadapan Tuhan. Ibarat orang yang sudah diberikan kesempatan, ibarat seseorang yang sudah diberikan anugerah tetapi tidak menghargai anugerah itu, tidak menghargai pemberian itu, tidak menghargai karunia itu sama dengan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dalam kehidupan. Maka diingatkanlah mereka dalam firman Tuhan ayat yang kedua ini. Jadi yang pertama tadi menyangkut supaya tidak menjadi sia-sia kasih karunia yang mereka terima, tetapi justru mereka akan berpegang teguh, beriman teguh pada firman Tuhan dan pada pengajaran-pengajaran yang sudah Paulus sampaikan, supaya anugerah dan kasih karunia itu tidak menjadi sia-sia. Paulus pun tidak sia-sia mengajarkannya, mereka juga sudah berlelah berjerih payah untuk menerima pengajaran itu, banyak yang dikorbankan energi, tenaga dan lain sebagainya. Supaya tidak menjadi sia-sia, mereka harus tetap teguh. Maka bagian yang kedua ini juga diingatkan pada ayat yang kedua, supaya mereka juga menghargai setiap waktu yang ada. Pada ayat yang kedua dikatakan di sini, sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan ini. Waktu perkenanan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Sekali lagi, supaya menghargai setiap waktu. Waktu ini adalah waktu perkenanan. Aku mendengarkan engkau, pada hari aku menyelamatkan, aku menolong engkau. Ingatlah selalu Tuhan mendengarkan, Tuhan menolong
maka engkau, kita juga harus mau mendengar. Kalau Tuhan mendengarkan kita dalam pergumulan kita, persoalan kehidupan kita, maka kita adalah juga menjadi orang-orang yang taat di hadapan Tuhan, karena apa yang kita pergumulkan dan apa yang sedang kita hadapi sudah didengar oleh Tuhan. Maka ingat, waktu perkenanan itu sekarang. Jangan menyia-nyiakan lagi waktu, sebab kasih karunia sudah diberikan. Sekali lagi, apa yang diajarkan, apa yang sudah disampaikan itu supaya dihargai dengan baik, dan dengan baik juga menghargai setiap waktu. Sebab kesempatan tidak akan datang berulang-ulang. Sebab pengajaran itu, kasih karunia Tuhan itu sudah diberikan dengan sangat gratis dan diberikan dengan cuma-cuma. Karena itu jangan disia-siakan. Karena itu sekali lagi, untuk tahu dan untuk paham itu adalah mereka harus mempergunakan waktu dengan baik. Karena sekarang adalah waktu perkenanan itu. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Maka yang perlu, hargai kasih karunia Tuhan dan hargai setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Ini waktu perkenanan. On matiki parasian. Yang harus mereka jalani, yang harus mereka pergunakan sebaik-baiknya setiap waktu dan kesempatan itu. Karena ini hari perkenanan itu. Karena itu terhadap waktu, terhadap kesempatan, kita tidak boleh main-main. Kalau Tuhan berikan hari ini kesempatan itu, jangan bilang tunggu dulu. Jangan bilang kapan-kapan lah itu. Jangan bilang nantilah, entarlah. Karena masih panjangnya waktu ini. Lain kali lah, kalau sudah sempat lah, kalau sudah adalah waktu, lihat di situlah itu. Nanti kan kalau ada waktu yang tepat pasti adanya itu. Tidak. Sekarang hari waktu perkenanan itu. Kalau Tuhan katakan hari ini, maka jangan pernah sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Waktu dalam tradisi dan kebiasaan dalam arti Yunani ada dalam dua kata, yaitu satu dalam kronos, itu adalah urutan waktu, waktu yang terus berjalan, dan satu lagi adalah kairos, yaitu bisa diterjemahkan dengan kesempatan. Jadi kita harus memakai setiap waktu atau kairos, kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Sebab kesempatan itu tidak selalu datang berulang-ulang. Tuhan yang memberikan waktu kepada kita. Bukan kita pemilik waktu ini. Tuhan yang memberikannya bagi kita. Maka banyak hal yang membuat orang-orang Kristen di Korintus itu menjadi terlena, mereka menjadi lalap, mereka menjadi tergoda, dan membuat hati mereka semakin jauh dari Tuhan. Karena persoalan tadi, nantilah, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Mereka menjadi tergoda, mereka menjadi terlena. Mereka kira waktu itu sesuai dengan waktu yang mereka pikirkan. Padahal waktu yang sebenarnya yang lebih dalam itu dimaksudkan adalah kesempatan. Kesempatan jangan pernah sia-siakan. Kesempatan yang terjadi kadang tidak datang dua kali dalam kehidupan kita. Maka setiap kesempatan itu datang, setiap kesempatan itu ada, maka kita harus lakukan sebaik-baiknya. Dan kesempatan yang ada harus kita pergunakan sebaik mungkin dan sebermanfaat mungkin. Kita pun demikian dengan Amang Inang dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tidak komit dengan waktu kita, kita bisa digoda oleh dunia ini. Kita bisa lalap oleh dunia ini. Apalagi yang mendatangkan keuntungan bagi kita. Kalau kita tidak memakai kesempatan dengan baik atau bahkan menjadi menyia-nyiakan setiap waktu yang Tuhan berikan, maka kita akan tergoda. Apalagi kalau kita digoda, terlena oleh ukuran-ukuran atau keuntungan yang mendatangkan sukacita, keuntungan bagi kita secara ukuran dunia. Maka lama-kelamaan kita akan semakin jauh dari Tuhan. Gak apa-apalah. Tuhan taunya perlunya ekonomi. Tuhan taunya carilah terus sebanyak-banyaknya. Toh kalau banyak uangmu, banyak juga orang yang dekat denganmu. Kalau banyak uangmu, banyak tondongmu. Ujung-ujungnya lalap dang diingot be. Padahal kesempatan itu tidak datang berkali-kali dalam kehidupan ini. Maka makin jauhlah kita dari Tuhan, kita meninggalkan Tuhan, maka bahkan ada orang juga tak perlunya juga kepada Tuhan ini. Tohnya kita boleh hidup karena jerih payah kita, karena keringat kita, karena perjuangan kita, karena usaha kita. Salah Bapak Ibu. Kita menjadi orang yang percaya tidak berpikir demikian.
Ingat, ini adalah waktu perkenanan. Onma tiki parasian, unang jolo salpu tiki parasianon. Hari ini jelas kita mendapat nasihat, mendapat kesempatan, tidak datang berkali-kali, maka jangan sampai menyesal. Bukan nasihat yang tidak ada. Dada si paingot naswadong. Tapi kita harus bergantung pada kasih karunia Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita mencari semua apa yang perlu dalam kehidupan ini, maka kita memperolehnya, bukan. Kalau Tuhan tidak berkenan, apa yang kita cari, yang kita lelahkan pun, yang kita capekkan pun, yang kita usahakan pun, yang kita lakukan dengan seluruh totalitas kehidupan kita, kalau Tuhan tidak berkenan dengan itu, kita tidak akan memperoleh apa-apa. Atau bahkan itu akan segera lenyap dan habis. Maka selanjutnya Rasul Paulus menunjukkan sikap dan perilaku. Yang ketiga adalah dia tunjukkan kami pun sebagai rekan sekerja kalian, sebagai hamba-hamba Tuhan. Dalam ayat 3-10, Paulus sendiri menyampaikan kepada teman sekerjanya, kepada jemaat yang ada di Korintus. Setelah dia dipanggil menjadi rasul dalam pelayanannya, bukan dia tidak menghadapi banyak pergumulan dan persoalan, tetapi dia memenangkan persoalan dan pergumulan kehidupan itu dengan menang di dalam Kristus. Pergumulan dan kesulitan banyak dihadapi. Padahal mengingat latar belakang Paulus yang tadinya kehidupannya sudah enak dalam ukuran dunia, sudah ada pada zona yang nyaman. Sebelum dia menjadi rasul, harusnya dia sudah hidup dalam berkemewahan, berkelimpahan. Tetapi setelah dia menjadi rasul, dia malah menjadi miskin, menderita, bergumul, menghadapi banyak persoalan. Tetapi itu tidak menyurutkan dia. Setelah dia mengenal Kristus, bahkan dia mengalami banyak hal dalam kehidupannya. Dan satu pengakuan imannya yang paling besar yang dapat juga kita teladani adalah seperti yang tertulis dalam Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semua apa yang kulakukan selama ini sebelum aku mengenal Kristus, bahkan harta kepunyaanku dan apapun yang kumiliki, kuanggap sampah, kata Paulus. Bapak Ibu, ini bukan hal yang mudah. Menganggap sampah semua yang sudah dia peroleh sebelum dia mengenal Kristus, ini bukan perkara mudah. Tidak semua orang bisa mengatakan hal seperti ini. Bahkan orang sekarang bersusah payah, berjerih payah untuk mencari sesuatu dari ukuran dunia ini dan sampai meninggalkan Tuhan. Tetapi Paulus dalam konsep yang berbeda. Semua yang berlalu itu, pencapaiannya secara duniawi dia anggap sampah setelah dia mengalami pengenalan akan Kristus. Banyak pergumulan yang dia alami sebenarnya. Padahal mengikut kehidupan yang sebelumnya dia sudah makmur, dia sudah mewah, dia sudah kaya, pendidikannya tinggi, berasal dari keluarga yang luar biasa, dan masuk ke dalam zona yang sangat sulit sebenarnya bisa saja dia tinggalkan. Tetapi kesaksian Paulus tadi mengatakan, setelah ku kenal Kristus, semuanya itu ku anggap sampah. Banyak pergumulan yang dihadapi, kapal yang karamlah, terdampar, dia dimusuhi banyak orang, dipenjara, dihina, dicaci maki demi memberitakan Injil. Tetapi dia selalu bersuka cita. Tetapi dia selalu hidup di dalam Kristus, kerja buat Tuhan selalu manis. Dia tetap melakukan tugas pelayanannya dengan baik. Bahkan dia katakan juga dalam Filipi, segala perkara, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kenapa dia tetap bersuka cita di tengah pergumulan itu? Kuncinya hanya satu, Bapak Ibu. Karena dia selalu terhubung, terkoneksi dengan Tuhan. Itu sebabnya dia selalu meneladani Yesus Kristus yang rela menderita untuk keselamatan manusia. Itulah yang diteladani. Dan bahkan dia mengakui dalam imannya pergumulan persoalan yang dihadapi itu belum seberapa dibanding dengan pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus, penderitaan yang dihadapi Tuhan Yesus. Karena itu jangan pernah sia-siakan kesempatan yang ada. Maka Paulus dalam pelayanannya tidak membuat orang menjadi tersandung, bahkan dia menjadi pelayan. Bagian yang ketiga ini kita lihat Paulus menunjukkan integritas seorang pelayan yang benar dan yang melayani dengan segenap hatinya.
Paulus dalam pelayanannya tidak membuat orang tersandung dalam pelayanannya. Sikapnya, katanya, perbuatannya menunjukkan bahwa dia pelayan yang setia dan selalu melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun dia dicela, dihina, dimaki, dia tetap melakukan tugas pelayanan itu dengan sungguh-sungguh. Ya, di kehidupan sekarang gampang saja ya, percuma aja kau begini, percuma kau seperti ini, percuma kau begini, percuma begini dan seterusnya. Di kehidupan sekarang gampang mengatakan hal yang seperti itu. Tetapi Paulus menjadi contoh dan teladan yang baik dalam pelayanannya. Maka mereka menunjukkan sikap pelayanan yang benar kepada rekan sekerjanya dan kepada jemaat yang ada di Korintus. Malahan dengan penuh kesabaran, di tengah-tengah penderitaan dia menunjukkan iman percayanya. Di tengah kesesakan, di tengah kesukaran, menanggung derak, di dalam penjara sekalipun, di dalam kerusuhan sekalipun, di dalam berjerih payah, di dalam berjaga-jaga, di dalam berpuasa, di dalam kemurahan hatinya, di dalam pengetahuannya, di dalam kesabarannya, di dalam kemurahan hatinya, dan di dalam Roh Kudus dan kasih, dia tidak pernah munafik dalam hidup dan pelayanannya. Dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dia menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang atau untuk membela. Ketika dihormati atau dihina, ketika diumpat atau dipuji, ketika dianggap sebagai penipu tetapi dapat dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati namun sungguh-sungguh hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang yang miskin tetapi memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tidak bermilik sekalipun dia memiliki segala sesuatu. Itulah yang dialaminya. Pergumulan yang sangat berat, tantangan yang sangat berat, hidup sebagai Rasul Tuhan, Rasul Yesus Kristus dalam kehidupannya. Tapi lihatlah betapa banyak pergumulan yang dihadapi oleh Paulus, tapi dia tidak menyerah. Dia tetap melayani dengan penuh kasih. Dia tetap menunjukkan keteladanan dalam kehidupannya. Sebagaimana Kristus datang sebagai teladan dalam kehidupan pelayanan ini, dia tetap melakukan hal yang serupa. Walaupun menghadapi banyak tantangan pergumulan, sebagai rasul dan sebagai hamba Tuhan, dia tidak pernah surut dalam pelayanan itu. Malahan sukacitanya semakin besar karena dia selalu terhubung dengan Tuhan. Maka apa yang mau disampaikan firman ini? Paling sedikit ada 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu, menguasai diri dan memelihara iman sebagai orang percaya. Menguasai diri kita, ini sangat perlu sekali. Supaya pelayanan kita tidak menjadi batu sandungan, kita harus dapat menguasai diri kita. Baik yang kita lakukan belum tentu baik disambut oleh orang lain. Kebenaran yang kita sampaikan belum tentu benar di mata orang lain. Ada orang yang keras hati untuk tidak mau menerima firman Tuhan. Paulus juga menghadapi berbagai tipe manusia, berbagai tipe orang yang dia ajarkan terhadap Injil itu. Tidak selalu melulu orang langsung menerimanya, tapi banyak orang yang membantahnya dan tidak menerimanya. Tetapi dia tetap menguasai dirinya dan memelihara imannya. Maka kita pun menjadi orang-orang yang mampu menguasai diri kita dan memelihara iman kita, tetap percaya kepada Kristus. Jagalah dan berhati-hatilah supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Bagi para pelayan Tuhan, bagi para orang-orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang yang menyatakan dirinya percaya kepada Yesus Kristus, jangan menjadi batu sandungan kepada orang lain, tetapi hiduplah dalam rendah hati di tengah-tengah kehidupan kita dan di tengah-tengah percaya kita. Jangan mencari puji-pujian, jangan mencari kehormatan tersendiri. Bekerjalah untuk Tuhan. Setiap pekerjaan yang kau lakukan, sekecil apapun itu, semua Tuhan perhitungkan dalam hidupmu. Yang kedua, tetaplah teguh dalam kesulitan. Banyak pergumulan yang dialami oleh Paulus, tapi bagaimanakah dia menghadapinya? Dia tetap teguh dalam iman. Dia bersukacita dalam Tuhan. Dia memiliki sikap yang panjang sabar. Jangan biarkan kuasa yang jahat menguasai kita ketika kita menghadapi masa sulit. Tetapi tetaplah bersandar kepada Tuhan. Walaupun Paulus menghadapi banyak pergumulan, tetapi dia tetap teguh. Dia tetap tidak menghakimi orang lain, tetapi justru malah dia teguh dalam kesulitan itu, tetap dalam kasihnya, menjalankan prinsip kerja bahwa ini adalah pelayanannya
kepada Tuhan. Jika kita sudah memiliki prinsip yang seperti itu, maka sesulit apapun kondisi yang sedang kita hadapi dalam kehidupan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam ekonomi, di tengah-tengah masa pandemi ini, kita akan tetap teguh beriman walaupun di tengah kondisi sulit dan tidak tergoda dengan bujuk rayu dunia ini. Yang ketiga dan yang terakhir adalah melayanilah dengan penuh kasih. Ini tugas kita untuk melayani penuh dengan kasih. Sebagaimana Paulus melakukan hal yang seperti itu di tengah-tengah pelayanannya, dia tidak pernah bersungut-sungut, dia melakukannya dengan sepenuh hatinya. Dia melakukannya dengan hati yang tulus dan penuh kasih, melayani seperti seorang hamba, sebagaimana Kristus melayani dalam kehidupan kita. Demikian juga yang Paulus lakukan, karena dia katakan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jika kita sudah memiliki prinsip yang seperti itu dalam melayani, maka kita akan melayani dengan penuh kasih. Maka tolong bantu doakan, ulurkanlah tangan bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Demikianlah kita melakukan pelayanan yang penuh dengan kasih. Dengan demikian, maka orang akan melihat keteladanan yang kita lakukan. Orang akan melihat wajah Kristus pada wajah kita, sehingga mereka semakin teguh dan tetap percaya kepada Tuhan. Melayanilah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada minggu hari ini. Mengingatkan kami untuk melakukan pelayanan yang penuh kasih kepada sesama kami, kepada sekitar kami, dan kepada orang yang membutuhkan pelayanan dan pertolongan kami. Berkatilah kami agar kami tetap kuat dan teguh di dalam Engkau. Jauhkan segala sikap yang tidak setia dari kami, agar kami tetap melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang beribadah di rumah dan di gereja. Lindungilah kami semua agar kami tetap hidup di dalam kasih-Mu. Ampunkan dosa kami, dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.